mandi, sudah rapi, dan udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kalau gitu, ayo adik-adik di rumah kita semua berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menolong kami selama seminggu yang lalu. Kau tolong adik-adik dalam persekolahan mereka, dalam aktivitas mereka. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan baru bagi kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus, karena hari ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah, berikan mereka konsentrasi, berikan mereka ketenangan, dan berikan mereka pengertian supaya mereka mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Eni mau nanya nih sama adik-adik. Kira-kira bila suatu hari ada seorang malaikat Tuhan datang menemui adik-adik dan memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, bisa aja tugas itu bikin adik-adik harus jauh dari keluarga, atau tugas itu bikin adik-adik nggak punya waktu main lagi. Kira-kira adik-adik mau menerima tugas itu atau menolaknya ya? Nah, Kak Eni hari ini mau cerita tentang seorang perempuan yang didatangi oleh malaikat Tuhan, terus diberi sebuah tugas yang akan mengubah hidupnya. Kira-kira perempuan ini menerima atau menolak tugas itu ya? Nah, sekarang kita sama-sama saksikan video ini ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hati, "Apa ya arti salam itu?" Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Kata Maria, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet saudaramu yang mandul itu sedang mengandung anak laki-laki, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah adik-adik, Maria diberi tugas oleh Tuhan sebagai ibu Yesus. Karena Tuhan melihat bahwa Maria itu taat, Maria takut akan Tuhan, dan Maria percaya akan semua janji-janji Tuhan. Maria tidak takut akan konsekuensi dari tugas yang dia terima. Demikian juga dengan kita ya adik-adik. Setiap dari kita diberikan tugas yang berbeda oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sebagai seorang anak mendapat tugas untuk belajar dan menolong papa mama. Karena itu adik-adik di rumah harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan tekun, dan jangan lupa untuk menolong papa mama. Gimana caranya? Ya dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, dan menjadi anak yang taat dan patuh. Nah, yang kedua adik-adik, di momen Natal ini kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dengan sukacita. Walaupun kita masih di tengah pandemi corona, tapi bukan berarti kita harus bersedih. Karena Natal itu bukan soal beli baju baru atau beli sepatu baru atau pesta Natal ya adik-adik. Natal itu mengingatkan kita kembali bahwa Juru Selamat kita sudah hadir di dunia ini. Karena itu adik-adik di rumah harus menyambut Natal dengan sukacita, lebih rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Nah adik-adik,
ayat hafalannya dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biar kiranya adik-adik di rumah dapat diberkati melalui video dan cerita firman Tuhan ini. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati adik-adik, menjamah adik-adik, memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan adik-adik dapat semakin bersuka cita menyambut Natal ini di tengah pandemi corona, tetapi mereka tetap sukacita karena mereka tahu bahwa juru selamat mereka hadir untuk menolong dan memberikan mereka hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biar kiranya Tuhan menolong adik-adik selama 1 minggu ke depan. Berikanlah kiranya kesehatan, sukacita dan